adalah kegiatan yang dimana dia berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian sebuah kegiatan operasi. Operasi ini memainkan peran penting bagi dalam kegiatan operasi, yaitu pertama adalah untuk meningkatkan keunggulan efisiensi, yang kedua untuk meningkatkan keunggulan produktivitas, dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Nah, di sini tuh ada tujuan konsep dasar manajemen operasi. Yang pertama adalah untuk meminimalisir atau mengurangi biaya produksi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dan yang ketiga adalah untuk memberikan suatu produk yang berkualitas dan yang berefisiensi. Nah, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih prinsip-prinsip konsep dasar manajemen operasi. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan operasi, yang kedua ada pengarahan operasi, yang ketiga ada pengorganisasian operasi, dan yang keempat adalah pengendalian semua operasi. Nah, tadi udah dijelasin apa itu konsep dasar manajemen operasi. Sekarang saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen operasi bisnis dalam environment, yaitu melibatkan serangkaian strategi dan proses yang dirancang untuk mengelola sumber daya, peningkatan efisiensi, dan memastikan kepuasan pelanggan. Sekarang saya akan membahas tentang aspek kunci bisnis environment. Itu ada 4. Yang pertama, pengelolaan rantai pasokan, yang kedua, sistem informasi, yang ketiga, otomatisasi proses, dan yang keempat ada pengalaman pelanggan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai topik-topik utama manajemen operasi pada abad ke-24. Salah satunya yaitu digitalisasi dan otomatisasi. Digitalisasi di sini maksudnya adalah menggunakan teknologi dan robotika dalam proses produksi untuk menggantikan tenaga manusia. Salah satu contohnya telah diterapkan oleh perusahaan Tesla, di mana mereka memproduksi mobil listrik mereka menggunakan robotika untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Selanjutnya adalah sustainability dan green operation. Hal ini mencakup pada praktik ramah lingkungan seperti pengurangan emisi karbon, daur ulang, dan proses pengelolaan energi yang efisien. Hal ini salah satunya sudah diterapkan oleh perusahaan Unilever loh, di mana mereka memproduksi produknya dengan kemasan yang ramah lingkungan serta tidak mengandung bahan kimia berbahaya bagi lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah pengalaman pelanggan dan layanan yang cepat. Tentu di era yang telah modern ini, persaingan antar perusahaan tidak hanya mengenai bagus atau tidaknya suatu produk, tapi layanan kepada customer juga menjadi nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini salah satunya sudah diterapkan oleh salah satu perusahaan besar seperti Amazon, di mana mereka memberikan pelayanan yang cepat dalam pengiriman barang. Bahkan di beberapa negara berkembang, tidak sedikit perusahaan yang bahkan mengirim barangnya menggunakan drone demi efektivitas dalam waktu pengiriman.